Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama hari ini memulai ibadah minggu kita, hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2020. Jemaat dimohon berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan bait yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Mari kita awali ibadah minggu kita yang ada di rumah kita masing-masing ini dengan bersama-sama menetapkan hati dan mengaku bahwa Tuhanlah Allah, punya Dialah kita, umat gembalaan tangannya. Turunlah damai sejahtera Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus atas saudara sekalian, sekarang sampai selamanya. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing kita hari ini adalah Yohanes 7 ayat 38 yang demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 2, bait pertama dan kedua. Suci, suci, suci.
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan dalam ibadah minggu di dalam rumah kami masing-masing. Kami sadar bahwa situasi yang terjadi ini membuat kami harus melakukan semuanya di rumah demi kebaikan bangsa, negara, dan juga kami beserta sesama. Izinkanlah kami mengakui semua kelemahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Sering kami mengaku percaya Tuhan di atas segalanya, tetapi kami masih was-was dan gentar. Sering kami lebih mengedepankan masalah yang terjadi. Sering kami tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus membersamai kami. Izinkanlah kami hari ini mengaku dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami merasa bahwa masalah yang terjadi dalam hidup kami lebih berat daripada penyertaan Tuhan. Ampuni kami apabila kami kurang percaya akan penyertaan Tuhan Yesus di masa-masa berat ini. Di dalam nama-Mu yang penuh pengampunan, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita melalui Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan yang kelima. Meski tak layak diriku. Bersama-sama kita berdiri, mari kita sambut warta anugerah kita yang demikian. Jemaat dimohon untuk berdiri. Inilah warta anugerah itu. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Bersyukur ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan kembali sabda-Mu
yang kiranya boleh menguatkan kami bersama-sama. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat 20 sampai 27. Injil Yohanes, pasal 11, ayat 20 sampai 27. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Saudaraku yang terkasih, adik-adik, para pemuda, Bapak Ibu semuanya, warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah percaya di dalam ketidakpercayaan, atau percaya dalam kecemasan. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa apa yang terjadi hari ini adalah hari-hari yang berat. Tidak hanya bagi kita yang terkena dampak harus liburan di rumah atau berdiam diri di rumah karena wabah yang melanda saat ini, tetapi para pengerja kesehatan, para dokter, para perawat yang bekerja dengan risiko yang tinggi di rumah sakit. Mereka bekerja dengan kecemasan juga. Saat ini bukan masa-masa yang kita lakukan untuk bercanda dengan situasi yang berat ini. Saat ini adalah saat untuk menumbuhkan kebersamaan dan saling menguatkan. Saat ini adalah saat untuk bergotong royong, untuk saling membantu, menguatkan. Tuhan memang kita percaya, namun kadang kecemasan kita lebih menguasai, sehingga kalimat yang muncul adalah bukan Tuhan, tetapi wabah. Hal itu juga yang dilakukan atau dialami oleh Marta ketika Lazarus sudah meninggal dunia. Dan Tuhan Yesus datang justru setelah 4 hari setelah
Lazarus meninggal. Rasanya susah sekali untuk bersyukur dalam keadaan itu, meskipun Tuhan Yesus hadir terlambat. Tetapi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Marta di dalam nas kita yang adalah ayat yang ke-27, yang pada akhirnya sebuah pengakuan luar biasa dari seorang Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Sebelum sampai pada pengakuan itu, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Maria sebetulnya sederhana. Dia melakukan semuanya dengan biasa saja. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di ayat 21, dia hanya mengatakan, sekiranya Tuhan Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu dia melakukan tugasnya seperti biasa. Tapi dia mengakui bahwa Engkau pasti diberkati kalau minta sesuatu kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Ayat 22. Kemudian Tuhan Yesus mengajak diskusi. Saudaramu akan bangkit. Tetapi Maria menanggapi dengan tenang. Ayat 24. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu akhir zaman. Ya, sama dengan kepercayaan orang Yahudi pada umumnya saat itu. Tetapi ayat 25 Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Percayakah engkau akan hal ini? Yang menarik adalah sekalipun Tuhan Yesus belum membangkitkan Lazarus, tetapi pengakuan ayat 27 dari seorang Marta, dia mengatakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, penolong hidup manusia. Itu menarik karena itu satu-satunya pengakuan dari perempuan yang langsung. Setelah ada pengakuan di Yohanes 5 ayat 25, seorang perempuan Samaria. Dia mengatakan di ayat 25 dan 26, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dia yakin memang. Dan 26, ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia yang sedang berkata-kata denganmu, dia menyaksikan kepada orang-orang yang lain, orang Samaria. Di ayat 29 dari Yohanes 4, mari, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias itu atau Yesus itu? Dia masih ragu-ragu. Tetapi Marta justru yakin. Dan orang yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, dia harus siap dikucilkan dari lingkungan. Sama seperti sekarang penderita COVID-19 yang ketahuan, barangkali dia akan agak dijauhi oleh lingkungan sehingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Bagaimana dalam keadaan yang seperti itu kita meyakini iman kita kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan adalah penolong kita, sementara kehidupan kita ini dikuasai oleh ketakutan. Seolah-olah hidup ini Tuhan tidak hadir. Kecemasan dan ketakutan kita membuat kita ini justru tidak meminta Tuhan Yesus atau berdoa secara khusus. Tetapi nama virus itu yang luar biasa setiap hari kita dengar. Kapan nama Tuhan Yesus disebut? Kecemasan adalah kuasa yang membuat kita ketakutan. Tetapi kecemasan harusnya membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus bersama kita mengatasi kecemasan kita. Pada akhirnya, Marta mau mengaku percaya bukan karena telah melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus berupa mukjizat Lazarus dibangkitkan. Sebelum itu, dia sudah bersaksi
bahwa Engkaulah Mesias dengan menanggung risiko. Aku dikucilkan. Imannya jauh lebih besar daripada perempuan Samaria sebelumnya yang disebut meyakini adanya Mesias. Bukan sekedar ucapan, tetapi Marta bersedia mengambil keputusan itu, dan Alkitab mencatatnya dan menuliskannya hingga sekarang. Pengakuan ini luar biasa. Dia tidak meragukan siapa Tuhan Yesus itu. Mari di dalam situasi yang seperti ini, kita tetap memunculkan pengakuan kita bahwa Tuhan Yesus bersama kita, mendampingi kita, menjalani masa-masa sulit ini. Mari kita lebih kuat lagi menguji iman kita, walaupun tidak mudah di masa-masa krisis seperti ini. Kita mungkin tidak lebih takut daripada para pengawal kesehatan yang harus bertemu dengan pasien yang terkena. Mereka was-was karena langsung berhadapan. Sementara kita dari jauh, tetapi tetaplah berdoa untuk orang-orang baik itu yang akan membawa keselamatan bagi negara kita. Mari kita dukung mereka dalam doa dan dalam apapun yang bisa kita lakukan. Mari kita tetap berada di dalam rumah, mencegah lebih baik. Dulu social distancing sosial, tetapi sekarang physical distance, jadi menjaga jarak. Saudaraku, mari kita menghadirkan kembali kuasa Tuhan yang menguatkan kita. Orang mungkin meragukan kehadiran Tuhan, tetapi kita sebagai orang percaya, kita justru semakin menguatkan bahwa Tuhan Yesus bersama kita. Di saat bangsa ini mengalami wabah pandemi global, mari kita bangkitkan pengharapan. Mari kita belajar meyakini bahwa kuasa Tuhan jauh lebih hebat daripada ketakutan kita. Sehingga benar kita berani mengaku, seperti Marta, benar Tuhan, Engkau Mesias yang akan menolong kami hidup ini juga saat kami bersama Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh bersama-sama meyakini kembali bahwa Engkaulah Mesias Agung yang menolong hidup kami, membawa kami dalam keselamatan di dunia, bahkan saat nanti bersama Tuhan di sorga. Amin. Bersama-sama kita berdiri, kita ungkapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, mari kita ungkapkan pengakuan kita yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama mengungkapkan ucapan syukur kita dengan menghaturkan persembahan yang akan kita dasari dengan dasar persembahan dari Mazmur 116 ayat 17 yang demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bersama-sama kita iringi persembahan syukur ini dengan bernyanyi dengan Kidung Jemaat 235, bait pertama sampai selesai. Ku dengar berkat-Mu
turun. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu selalu dan meyakinkan kami bahwa Engkau layak kami percaya, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pemilik hidup kami. Ajarlah kami untuk melakukan kehendak Tuhan dan selalu yakin bahwa Tuhan menyertai di dalam kecemasan kami didampingi dan diberkati. Berkati mereka orang-orang baik yang berupaya mencegah perjalanan wabah ini. Orang-orang di kedokteran, orang-orang di rumah sakit, orang-orang yang menjagai kami di pasar, mereka yang berusaha tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami, para sopir, para pekerja-pekerja non-formal yang mereka berlelah-lelah untuk berjualan, untuk selalu hadir ketika kami datang berbelanja. Berkatilah mereka ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang baik yang diutus Tuhan untuk menolong kami. Bila mungkin dalam keseharian kami boleh memberikan lebih ketika kami berbelanja dan bertemu mereka, atau membantu rekan-rekan kami, aparat kesehatan, melalui apa yang kami bisa dan gereja lakukan. Tuhan Yesus, berkati juga pemerintah, TNI, Polri, juga warga bangsa yang mendukung dalam krisis ini. Kepala desa, RT, RW, pimpinan daerah, provinsi, bahkan Bapak Presiden kami beserta staf yang bahu-membahu untuk menata layani semua wabah ini sehingga bisa berakhir. Berkati semuanya ya Bapak, orang-orang baik yang adalah pahlawan bagi kami, sehingga nama Tuhan juga dimuliakan. Kami juga boleh berdoa untuk mereka. Berkati semua gereja Tuhan yang juga mendukung dan siapapun yang boleh mendukung kegiatan ini. Terima kasih Bapa, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dikuduskan oleh Tuhan bersama-sama dengan umat percaya yang lain. Tuhan berkati semua majelis jemaat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk menata layani persembahan ini, sehingga semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Warga jemaat-Mu yang sakit boleh kami doakan,
biarlah mereka tetap sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan satu persatu. Juga warga kami yang bersyukur berulang tahun, berbahagia, biarlah mereka mengingat di hari bahagia ini, Tuhanlah yang memberikan kesempatan bagi mereka menghadapi dan menikmati kehidupan penuh berkat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa seturut dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan nyanyikan kidung penutup, yaitu Kidung Jemaat 237 bait yang pertama dan kedua, Roh Kudus tetap teguh.
Mari kita bersama-sama akan undur dari ibadah kita. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk undur dalam ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan tetap menyertai kita selama-lamanya. Undurlah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Bapa di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus besertalah atas saudara sekalian hari ini, selalu, dan untuk selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan bersama keluarga.